Kisah akan berfokus pada keluarga John sang ayah, anaknya bernama Nathan dan si ibu yang bernama Allison. Bertempat di sebuah proyek dan disitulah John bekerja di sana sebagai insinyur. Karena ada beberapa hambatan dalam pengecoran, John pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Di perjalanan layaknya om-om pada umumnya, John pun mendengarkan berita di sebuah radio yang memberitakan tentang akan adanya meteor Clark yang akan jatuh dan menghantam bumi ini. Sesampai di rumah John yang kebetulan akan ada tamu di rumahnya, John dan istrinya pun menyiapkan jamuan untuk tamunya tersebut. John bersama Nathan yang pergi belanja untuk kebutuhan lainnya. Saat itu juga John mendapatkan pesan dan sebuah telepon darurat yang ternyata telepon tersebut memberitahukan bahwa John beserta keluarganya mendapatkan tempat perlindungan khusus dari bencana jatuhnya meteor tersebut. Sesampai di rumah John bersama keluarganya dan tamunya yang tengah asiknya ngobrol, tiba-tiba ada sebuah berita yang memberi kabar bahwa pecahan meteor akan segera jatuh. John yang mengira bahwa pecahan meteor tersebut tidak akan sampai ke bumi karena akan terlebih dahulu terbakar oleh atmosfer. John yang penasaran dan melihat keluar rumahnya, dan suasana yang saat itu adem ayem tiba-tiba menjadi horor dan menakutkan. John bersama istrinya pun segera bergemas dan akan pergi ke tempat penyelamatan. Saat itulah terjadilah sedikit cekcok dari tetangganya yang tak lain karena hanya keluarga John lah yang terpilih untuk mendapatkan tempat penyelamatan. Di tengah perjalanan diketahui bahwa mereka akan menuju ke sebuah bandara yang akan terbang ke Greenland. Sesampai di bandara terlihat banyak sekali orang-orang yang akan masuk untuk menyelamatkan dirinya, tetapi mereka yang tidak terpilih pun alhasil zonk dan tidak bisa masuk ke sana. John sendiri yang segera menunjukkan barcode, dan saat itulah John dan keluarga berhasil masuk ke dalam bandara. Selesai pendataan, mereka juga mendapatkan gelang yang berupa identitas bahwa mereka adalah orang yang terpilih. Saat itu juga terjadi kepanikan setelah obat Nathan yang tertinggal di mobilnya, dan mau tidak mau John pun harus mengambil obat tersebut. John juga berpesan kepada istrinya untuk bertemu di pesawat nantinya. Disinilah baru diketahui bahwa Nathan mempunyai penyakit diabetes. Bersamaan dengan itu ternyata Nathan tidak bisa ikut untuk pergi karena peraturan yang tidak mengizinkan seseorang yang mempunyai penyakit untuk ikut pergi ke tempat di mana orang-orang terpilih akan pergi. Dan hal itulah yang membuat Allison sempat cekcok dengan petugas, tetapi setelah mengetahui bahwa sang petugas tidak termasuk sebagai orang terpilih, yang membuat Allison terdiam saat itu juga. My family wasn't selected, ma'am. We are all volunteers here just doing our jobs. Kembali ke John yang pergi ke pesawat dengan membawa obat. John yang menyadari istri dan anaknya tidak ada di sana. John pun berpikir bahwa mungkin mereka berada di pesawat lain. Tetapi setelah seseorang di sebelahnya memberitahukan bahwa seseorang yang mempunyai penyakit tidak bisa ikut pergi, John pun memutuskan untuk keluar dari pesawat tersebut untuk mencari istri dan anaknya saat itu juga. Hey, how'd you get on? Turned them away. They said no illnesses. Bersamaan dengan itu, para penduduk yang mulai brutal untuk memaksa masuk ke wilayah penerbangan, dan terjadilah kekacauan di sana sehingga membuat pesawat di sana meledak yang karena bahan bakar yang bocor dan juga sebuah tembakan yang menyebabkan kobaran api. Allison dan Nathan yang pergi ke mobil, tetapi dia yang mengira bahwa John sudah di pesawat. Alhasil, Allison pun memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya dan meninggalkan sepucuk surat di sana.
Grandpa's house, okay? Jaringan yang terputus dan tidak bisa digunakan akibat dari sebuah kejadian tersebut. Dan dipastikan mereka pun tidak bisa update status tentang kejadian-kejadian ini. Kembali ke John yang pergi ke mobil dan menemukan surat yang ditinggalkan oleh Allison. Saat itulah John langsung pergi dengan jalan kaki karena parkiran yang antah berantah membuat mobilnya tidak bisa keluar dari sana. Allison dan Nathan yang di tengah perjalanan pun menemukan sebuah apotek yang tidak seperti biasanya lagi. Dan di sana banyak sekali yang mencari keperluan medis untuk bertahan hidup di kondisi seperti ini. Tak lama Allison setelah menemukan obat diabetes untuk Nathan, saat itu juga seseorang bersenjata yang masuk ke sana dan menembaki seorang yang ada di sana. Allison dan anaknya pun yang tidak sengaja bertemu dengan orang bersenjata tersebut, yang mana orang ini merasa kasihan dengan Allison sehingga menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Setelah melanjutkan perjalanan, Allison pun mendapatkan tumpangan dari seseorang yang kebetulan satu arah dengannya. Setelah mengobrol cukup lama dan mengetahui bahwa Allison adalah keluarga terpilih, dan tiba-tiba seseorang itu memaksa Allison untuk memberikan gelangnya dan mereka akan membawa Nathan untuk pergi ke bandara. Allison yang menolak menjadikan sebuah percekcokan dengan pria paruh baya tersebut. Tetapi Allison yang sudah lemah pun tidak bisa berbuat apa-apa dan Nathan pun berhasil dibawa oleh mereka. Beralih ke John yang juga mendapatkan tumpangan dan bertemu dengan orang-orang asing, di mana sesaat John dipaksa untuk memberikan gelang dan SIM-nya. Terjadilah perkelahian yang mengakibatkan truknya harus tergelincir dan membuat mereka terpental ke pinggiran jalan. Setelah tersadar, John pun segera mengambil gelangnya yang terjatuh dan saat itulah pria yang nekat untuk merebut gelangnya harus tewas karena John tidak sengaja memukul kepalanya dengan sebuah palu yang dipegangnya. Di sisi lain, pria paruh baya bersama Nathan yang sudah sampai di bandara, tetapi karena gelang tersebut identitasnya berbeda, alhasil mereka pun tidak bisa memasuki wilayah tersebut. Nathan yang saat itu memberitahu kepada petugas bahwa dia telah diculik orang tersebut dan merampas gelang ibunya. Alhasil Nathan pun diselamatkan oleh petugas di sana. Berpindah ke Allison yang bingung, sedih, campur aduk karena Nathan telah dibawa seseorang ke bandara. Setelah berusaha mencari tumpangan, saat itulah seorang menghampirinya dan memberikan tumpangan kepada Allison. Setelah sekian lama perjalanan, Allison yang sampai ke dekat bandara dan saat itu juga dia lari menuju bandara yang sudah tidak jauh dari lokasi Allison saat ini. Sampai di sana, Allison yang panik pun mencari Nathan dan dibantu oleh petugas yang di sana. Akhirnya, Allison dan putra sematawayangnya pun bertemu kembali. Singkat cerita, John yang sudah sampai di rumah ayahnya Allison atau mertuanya, tapi tidak ada seorang pun yang di sana. Saat itulah John yang kelelahan pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan tak lama setelah itu John pun meminjam mobil yang ada di rumah mertuanya untuk pergi ke suatu tempat. Di mana mertuanya dan teman-temannya yang sedang berjudi. Di sana John yang mencoba menghubungi Allison tetapi terkendala oleh jaringan. Dia pun memutuskan untuk beristirahat di sana dengan menunggu kabar dari anak dan istrinya. Di sisi lain, Allison dan anaknya yang sampai di suatu tempat dengan bis dari tentara yang mengantarnya. Disitulah Allison yang menemukan sebuah wartel dan saat itu juga dia mencoba menghubungi nomor telepon rumah ayahnya.
Dan saat itu juga John dan juga mertuanya segera menjemput Allison dan Nathan. Beberapa lama berpisah, akhirnya dipertemukan kembali dengan anak dan istrinya. Sesampai di rumahnya ayah Allison, mereka pun berkumpul kembali, dan tak lama setelah itu terdapat sebuah berita yang memberitahu bahwa meteor terbesar akan segera jatuh yang akan menjadikan kepunahan umat manusia di bumi ini. Dan untuk orang-orang terpilih akan segera dibawa ke suatu bunker yang terletak di Greenland saat itu juga. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke bandara dengan mengajak mertuanya juga, tetapi dengan alasan bahwa istri dari ayah Allison meninggal di sana, dia pun tetap tidak mau ikut bersamanya dan memilih untuk tetap tinggal di sana dan pasrah dengan keadaan saat itu. Akhirnya mereka pun pergi dan ayah Allison tetap tinggal di rumah sendirian. Singkat cerita, sesampai di tengah jalan menuju bandara terjadi kemacetan akibat adanya kecelakaan di sana. Tak lama setelah itu muncullah berita akan adanya pecahan meteor yang akan jatuh tepat di mana lokasi mereka berada saat ini. Tak lama dari pemberitahuan tersebut, tiba-tiba pecahan meteor pun jatuh tepat di lokasi mereka, dan John yang memutuskan untuk putar balik mobilnya dan menuju tempat yang lebih aman untuk berlindung. Mereka pun memutuskan untuk berlindung di bawah jalan, dan saat itulah John yang mengetahui bahwa ada seseorang yang terjebak di mobil. Dia pun segera bergegas untuk menyelamatkannya. Setelah semuanya reda dan terjadi banyak korban di sana, John dan juga anak istrinya pun memutuskan untuk pergi ke bandara secepat mungkin. Tetapi setelah sampai di sana terlihat pesawat yang satu persatu mulai pergi. Dia pun memutuskan untuk menerobos pagar dan menghalangi satu-satunya pesawat yang akan lepas landas saat itu juga. Setelah terjadi sedikit cekcok, akhirnya John pun beserta anak istrinya berhasil naik dan dibawa ke tempat di mana bunker itu berada. Penerbangan yang awalnya baik-baik saja saat ini terjadi kekacauan akibat pecahan meteor yang kembali terjatuh dan mengakibatkan pesawat tersebut tidak terkendali. Si pilot yang berusaha mengendalikan pesawat tersebut, tapi tiba-tiba pesawat itu mendarat dengan selamat untuk penumpangnya, tetapi tidak dengan si pilot yang karena pesawat tersebut menabrak sebuah gunung es yang mengakibatkan si pilot tewas. Saat itu juga John yang melihat bandara tujuan yang tidak jauh dari sana. Dia pun mengajak orang-orang untuk pergi ke sana. Setelah mereka sampai di perbukitan, mereka pun melihat tentara yang menjemput orang-orang yang akan dibawa ke bunker tersebut. Setelah mereka berteriak, akhirnya tentara itu melihat dan mereka berhasil dibawa ke tujuan saat itu juga. Setelah sampai di sana, dilihatkan banyak sekali orang-orang yang berlarian menuju ke bunker. Dan bersamaan dengan itu, pemberitahuan pun muncul bahwa meteor terbesar akan jatuh beberapa menit lagi. Saat itulah John dan anak istrinya pun berhasil masuk ke dalam dan pintu bunker mulai tertutup. Setelah 9 bulan berlalu, dilihatkan keadaan bumi yang mulai hancur, dan merekalah yang selamat dari bencana ini, yang tak lain hanya orang-orang yang terpilih saja.